kita tidak berandai-andai. Kalau saya jawab tidak, nanti akan dibilang memangnya ditawarin. Oke? Saya bilang iya, memangnya ditawarin. Kan enggak, ya kan? Jadi sekarang kita jalani saja dulu. Setiap ada kesempatan untuk meneruskan gagasan perubahan, kita teruskan. Tapi yang tidak kalah penting teman-teman, catatan MK kemarin terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilpres, jangan lewat dari pembicaraan di sini. Jangan sampai media juga melupakan itu. Kenapa? Akhirnya nanti berulang terus tiap pemilu. Sebabnya apa? Karena kita sama-sama melupakan semua hal-hal yang seharusnya dikoreksi. Saya titip pada teman-teman, jaga agenda itu supaya mutu demokrasi kita lebih baik. Ketika nanti ada pembicaraan, baru pada saat itu saya akan menyampaikan respon. Jadi itu saya rasa etikanya begitu. Oke. Masih menunggu ada ajakan atau tidak. Tapi kalau misalnya nanti ada ajakan, apakah akan menerima itu, Pak Anies? Ya jangan berandai-andai, belum dengar gitu. Ya. Jadi saya sampaikan juga kepada semua bahwa saya tidak patut rasanya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang bukan dari penanya gitu. Baik, tapi seperti ini Pak Anies Baswedan, banyak pihak yang mungkin menunggu Bapak bagaimana cara Bapak merawat suara yang kemarin sudah diperoleh Pak ya, 40 juta lebih, sekitar 24,95%. Menjaga eksistensi di panggung politik di tanah air ini Pak, agar tetap dikenal, agar tetap memiliki masa Pak Anies Baswedan. Yang akan dilakukan apa Pak? Ya, kita lihat nanti. Hari ini kami masih fase mau tutup buku nih. Jadi sekarang ini kita sedang membereskan hal-hal yang terkait administrasi, proses-proses yang kemarin ada di tim, ada berbagai tim yang kemarin ada. Nah itu kita ingin tuntaskan itu dulu. Setelah itu baru kita menata untuk fase berikutnya. Tapi seperti saya sering sampaikan bahwa semua yang kita kerjakan di masyarakat dan ketika sampai kepada kebijakan publik itu disebutnya politik, tapi intinya adalah peran di masyarakat, itu adalah pengabdian, panggilan tugas. Panggilan yang muncul dari masyarakat, panggilan masyarakat itu bisa dari partai politik, bisa dari lingkungan, bisa dari pemerintah, dari mana saja, itu adalah medan pengabdian. Dan saya itu bekerja untuk mendorong kemajuan, mendorong perubahan, itu dilakukan baik di dalam pemerintah maupun di luar pemerintah. Dan kita sudah membicarakan mengenai keadilan, kesetaraan, jauh sebelum berada di dalam proses politik kemarin. Harapan saya itu, orang yang seperti Anies itu semakin banyak muncul. Kan sekarang ini kita menjadi seolah-olah hanya Anies gitu loh. Bahkan kalau kita ikuti dari kalimat-kalimatnya Rocky itu, kan bertumbuh hanya jadi kepada Anies. Yang bisa diharapkan masuk di dalam wilayah kebijakan. Harapan saya orang semacam Anies makin banyak. JIS itu kalau orang pada bilang segede-gede gaban, banyak orang tahunya belakangan setelah itu jadi, prosesnya orang nggak tahu. Bangunan sebesar itu, satu. Yang kedua, perapian kampung-kampung kumuh itu mencapai 200 lebih di Jakarta. Banyak orang nggak tahu dan itu dijalanin. 9 waduk di Jakarta itu 5 waduk dirapiin, dibangun baru oleh Anies. Itu bukan sirkus, itu pekerja Bang Julfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Sohibul Iman, Bapak Haritanu, Bapak para pimpinan partai, tamu-tamu terhormat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara warga Jakarta khususnya, dan mungkin warga Indonesia yang ikut menyaksikan peristiwa ini. Kita boleh saja berbeda bahasa, kita boleh saja berbeda agama, kita boleh saja berbeda etnis, kita boleh saja berbeda partai, tetapi darah kita sama, kita adalah darah Indonesia.
Ini yang akan kita bawa terus. Kita akan meneruskan ikhtiar untuk menghadirkan persatuan di Jakarta. Persatuan yang insya Allah akan bisa ikut mengikat persatuan di Indonesia. Hari ini fase kampanye, fase perbedaan disudahi. Ke depan fase kerja bersama menanti untuk kita tunaikan bersama-sama seluruh warga Jakarta. Tugas kita tidak berhenti hari ini. Justru tugas yang lebih besar menanti di hadapan kita. Bukan hanya untuk Anies, bukan hanya untuk Sandi, tapi ini adalah kerja bersama seluruh warga Jakarta untuk menghadirkan yang tadi sudah disampaikan, keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta. Tidak ada yang bisa mencegah takdir Allah. Apa yang hari ini terjadi semata-mata karena pertolongan dan takdir Allah. Kita semua berikhtiar, kita semua berdoa. Dan hari ini yang maha membolak-balikan hati telah menetapkan hati warga Jakarta untuk memilih jalan baru bagi perubahan di Jakarta. Tanggung jawab kita adalah menunaikan amanah ini. Karena itu saya dan Bang Sandi justru memohon doa dari semuanya. Benar kita masih menunggu keputusan tetap. Tetapi kita semua sadar kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang punya berbagai kekurangan, dan amanah yang nantinya mungkin dititipkan di pundak kita berdua bukanlah amanah yang kecil. Tetapi setiap amanah yang didatangkan bukan semata-mata karena niat untuk mengubah, untuk membela mereka yang miskin, mereka yang duafa, insya Allah amanat itu akan datang bersama dengan pertolongan Allah. Karena itu kami mohon doanya. Kami mohon doa untuk kita bisa menunaikan amanat ini. Dan agenda pertama dan terutama adalah memastikan Jakarta tetap bersatu. Jakarta tetap milik semua. Anies dan Sandi bukan hanya mengabdi pada sekelompok orang. Bukan hanya mengabdi pada para pemilihnya. Tetapi mengabdi kepada seluruh warga Jakarta. Ini pesan yang berulang-ulang disampaikan Pak Prabowo dalam kesempatan pertemuan-pertemuan terbatas selalu menggarisbawahi bahwa jaga kebinekaan. Itu juga komitmen kita. Kita akan menjaga kebinekaan dan kita akan memperjuangkan persatuan di Jakarta. Ikhtiar ini tentu tidak kecil, tidak sederhana. Tapi kami percaya dengan doa, dukungan dari semua, insya Allah ini akan bisa ditunaikan sebaik-baiknya. Dan kami sadar sekali bahwa Pak Basuki, Pak Jarod adalah putra-putra terbaik bangsa yang telah mendharma baktikan untuk Jakarta. Tugas kita adalah bekerja bersama. Tugas kita adalah meneruskan ikhtiar untuk merawat kebersamaan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, mari kita tunjukkan bahwa ketika ditakdirkan untuk membawa amanah tidak diiringi dengan kesombongan. Mari kita jaga tetap rendah hati, tetap sopan, tetap santun, tetap menghargai. Dan doa kita semua adalah, ya Allah yang Maha Pengasih, cukupkanlah perbedaan itu. Hentikanlah percekcokan di antara kita. Dan hadirkanlah suasana persatuan di antara kita. Suasana saling menghormati, suasana saling menghargai. Suasana yang membuat kita merasa sejuk, tenang, damai di tanah yang sudah ditetapkan menjadi ibu kota ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Semua,
para relawan yang terlibat. Bahkan tadi dalam perjalanan ke sini, sebelumnya saya sempat tunjukkan gambar pedagang es kelapa muda yang mensyukuri hasil ini dengan menggratiskan es kelapa mudanya untuk semua anak-anak di situ. Ini adalah kemenangan, bukan kemenangan Anies Sandi. Ini adalah kemenangan rakyat Jakarta. Ini kemenangan untuk ikhtiar keadilan. Ini kemenangan untuk mendatangkan persatuan. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada Pak Prabowo, Pak Sohibul Iman yang sudah membimbing kita dalam perjalanan ini. Terima kasih kepada Pak Haritanu. Terima kasih pada Pak Zulkifli Hasan yang sudah menjadi pendorong di dalam ikhtiar ini. Dan yang tidak lupa pada yang dekat, pada keluarga, istri saya Ferry Farhati yang mendampingi perjalanan ini terus, pada keluarga, pada anak-anak yang ditinggal dari mulai subuh sampai jam 11, jam 12, jam 1 malam, berputar terus menerus, pada ibunda kami, Ibu Aliyah Rosyid Baswedan dan ibunda Bang Sandi, Ibu Min Uno. Ibu kami bersahabat sejak kuliah, dan mereka berdua di rumah mungkin menyaksikan. Izinkan anaknya menyampaikan terima kasih, sujud syukur, dan sujud hormat kepada ibu semua. Juga kepada secara pribadi adik saya yang 8 minggu ini terbaring di rumah sakit, yang selama ini mendampingi kampanye. 8 minggu ini absen karena 8 minggu ini terbaring. Insya Allah diangkat sakitnya, dikembalikan sehatnya, dan insya Allah kita semua, seluruh warga Indonesia, warga Jakarta, dikembalikan menjadi warga yang bersatu, warga yang tidak ada percekcokan di antaranya, warga yang saling menghormati. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsur. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita lihat rumor ya, PDIP ini akan bergabung dengan Prabowo Subianto, teman-teman. Ya, artinya oposisi sudah bisa terancam, teman-teman, demokrasi kita. Jika prinsipnya adalah rekonsiliasi ya, artinya tidak ada lagi musuh dalam politik, semua dirangkul. Apakah mungkin Anies Baswedan itu juga akan dirangkul untuk menjadi pembantunya Presiden Prabowo? Ya, ini menjadi perbincangan hangat ya. Dan saya rasa ya, semoga saja Pak Anies Baswedan tetap di jalur oposisi ya, tidak bergabung di pemerintahannya Pak Prabowo Subianto, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.